Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu untuk mendengarkan renungan malam. Renungan kita malam hari ini akan diambil dari Matius 13 ayat 10 sampai 13. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini di mana kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan bersama-sama merenungkannya. Pimpin kami untuk memahami firman-Mu itu ya Tuhan, dan mampukan kami untuk membawanya di dalam kehidupan kami agar firman Tuhan boleh berbuah di dalam kehidupan kami dan boleh menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan, amin. Saya akan membacakan renungan kita malam hari ini yang diambil dari Matius 13 ayat 10 sampai 13. Ayat 10, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, Nats malam hari ini merupakan kelanjutan daripada perumpamaan tentang seorang penabur. Dimulai dari ayat 10, sementara ayat 1 sampai ayat 9, di situ Yesus membawakan perumpamaan tentang seorang penabur. Latar belakang dari Nats ini, Yesus mengajar mulai pagi-pagi sekali. Ketika itu dia berada di pinggir danau dan dia sudah melihat bahwa begitu banyak orang datang berbondong-bondong ingin mendengarkan dia. Lalu Yesus naik ke atas perahu agar lebih mudah bagi dia untuk mengajar, dan dia memulai tentang perumpamaan seorang penabur benih. Nah, Nats kita dimulai pada ayat 10. Yesus menyatakan pengajarannya di dalam perumpamaan. Murid-murid datang kepadanya dan berkata, "Mengapa engkau membawakan pengajaran di dalam perumpamaan, berkata-kata dalam perumpamaan?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita melihat begitu banyak perumpamaan yang Yesus ungkapkan di dalam pengajarannya. Mengapa? Karena perumpamaan adalah sangat mudah bagi pendengar untuk mengerti. Karena perumpamaan selalu berisi dua sisi. Sisi baik dan sisi buruk. Melalui perumpamaan, orang yang mendengar pengajaran Yesus akan mudah mengerti sisi mana yang akan dia pilih. Apakah sisi baik atau sisi buruk. Tentunya akan lebih baik kalau orang memilih sisi yang baik daripada sisi yang buruk. Dan dari situ kita juga melihat bahwa Yesus mengajar tidak dengan cara yang biasa-biasa. Dia mengajar dengan cara yang sangat kreatif. Bila 2000 tahun yang lalu Yesus telah mengajar dengan cara yang sangat kreatif, sangat hidup untuk para pendengar dan orang-orang yang mendengarkan ajarannya, kita pun berharap tentunya hingga abad 21 ini bahwa Alkitab, Injil Tuhan Yesus tetap diajarkan dengan cara yang kreatif, sehingga Injil itu tetap up to date bagi generasi-generasi sekarang dan generasi-generasi yang akan datang, sehingga Injil itu bisa tetap menjadi pegangan bagi hidup kita. Nah, di ayat 11 Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak." Jadi Yesus mengatakan, para murid yang telah bersama-sama Yesus sekian lama tentunya telah mendapatkan hikmat, telah mendapatkan pengertian, telah mendapatkan bimbingan untuk memahami pengajaran-pengajaran Yesus. Sementara bagi orang banyak yang ada di situ belum tentu.
Belum tentu mereka sudah membuka hati mereka. Mungkin mereka masih punya rasa ingin tahu. Tapi apakah mereka sudah memahami firman yang Tuhan sampaikan? Belum tentu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita pun kembali kepada kita. Ketika kita bertemu Yesus, bertemu Allah setiap minggu atau setiap saat kita berdoa, apakah kita sudah memahami firman itu? Menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana kita bisa memahami firman itu? Dikatakan Yesus, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini lebih menjelaskan bagi kita bahwa kita bisa saja mendengarkan firman Tuhan. Setiap saat kita mendengarkan dari berbagai-bagai cara, dari khotbah, dari bacaan, dari televisi, dari renungan-renungan yang ada di channel-channel YouTube. Tapi apakah kita membuka hati pikiran kita sehingga kita bisa memahami firman itu? Apakah kita sudah menghadirkan Roh Kudus dalam hati pikiran kita sehingga kita boleh memahami firman itu? Karena firman itu harus kita pahami melalui bimbingan Roh Kudus. Kita membuka hati pikiran kita. Dikatakan kepadamu diberi karunia. Nah, apakah kita sudah mempunyai karunia itu? Karunia untuk mengerti arti firman Tuhan. Itu sangat penting bagi pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan iman kita, di mana kita membuka hati pikiran kita, mendengar dan sungguh mendengar, agar kita betul-betul mengerti, dan firman itu boleh mengalir dalam kehidupan kita, dan boleh membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Di ayat 12 dikatakan, kepada siapa yang mempunyai akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Siapa yang memberi? Allah adalah pemilik anugerah. Dia adalah pemilik seluruh kehidupan. Dia mencipta, dia memiliki, dan dia berkuasa. Dia adalah sumber anugerah. Dia berhak memberikan anugerah, karunia, anugerah berkelimpahan kepada siapa saja karena dia adalah pemilik. Dia adalah pemilik upah bagi kehidupan kita, bagi perbuatan-perbuatan kita. Dia berhak memberikannya kepada siapa saja. Nah, bagaimana cara kita supaya kita bisa mendapatkan anugerah itu? Itulah, kita harus merespon, kita harus membuka diri, menyambut Tuhan Yesus, menyambut firman itu, menyambut anugerah itu. Baru anugerah itu akan diberikan kepada kita. Apabila kita bersedia dipakai oleh Allah, itulah cara Tuhan memberikan kepada kita sehingga kita dipakai untuk juga bisa menyalurkan anugerah itu kepada orang lain. Ayat 13, ayat 12, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ketika Tuhan memberikan anugerah kepada kita, tapi anugerah itu tidak kita pakai sebagai saluran berkat bagi orang lain, sebagai saluran anugerah bagi orang lain, maka kapanpun Tuhan juga bisa mengambil kembali anugerah itu. Di ayat 13 dikatakan, itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita, sampai saat ini dalam kehidupan kita, apakah kita telah menjadi bagian dari orang-orang percaya yang betul-betul membuka hati, pikiran, dan hidup kita? Kita mendengar firman Tuhan, tapi sungguh-sungguh mendengar dan mengerti, merespon, menjadi percaya, dan membuahkan iman kita dalam perbuatan baik? Ataukah kita hanya menjadi orang-orang yang mendengar dan mendengar firman Tuhan, tapi melupakannya? Kita keluar dari rumah Tuhan, kita tidak mengingat lagi apa yang kita dengar. Sesungguhnya adalah yang berbahagia ketika orang mendengar dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita, sehingga iman kita adalah menjadi iman yang berbuah dalam kehidupan kita ini. Demikian renungan kita malam hari ini, kiranya boleh menjadi renungan bagi kita
dan menjadi sukacita dalam kehidupan kita, menguatkan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya firman itu menolong kami untuk memahami bahwa Tuhan Yesus menginginkan kami menjadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mampu memahaminya, dan terlebih lagi meresponnya dengan melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang berbuah di dalam kehidupan kami dengan perbuatan-perbuatan baik. Terima kasih Bapa Surgawi, bila Roh Kudus membimbing kami, terpujilah nama-Mu selalu. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat.